Ini seharusnya ada berapa mahasiswa? 160. Berapa? 100, ya sekitar 150 dok. Tapi mungkin sedang dalam perjalanan lagi mau OTW join Zoom dok. Oh, ya. Oke. Dan saya mulai aja ya adik-adik ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya yang kemarin itu saya tidak bisa memberi kuliah di jam yang seharusnya ya. Karena ada kegiatan lain ternyata. Jadi kita reschedule ke hari Sabtu. Ini untuk materi yang akan saya berikan ini. Oh ya, nama saya Rimbun ya. Saya dari FK, dari Departemen Anatomi Histologi ya, sama seperti pemberi kuliah di blog ini. Semuanya sama dari Anatomi Histologi FK UNER. Nah, ini untuk materi kali ini adalah sistem endokrin. Ini materinya lumayan banyak, tapi waktunya hanya 1 jam. Jadi saya akan agak cepat ya. Dan PPT-nya di sini udah sangat detail sekali. PPT-nya itu sangat detail sekali. Adik-adik itu bisa baca sendiri di PPT ini. Ya, itu tulisannya itu udah sangat detail sekali ya. Nah, ini adik-adik udah bisa melihat nih PPT-nya. Sudah, Dok. Udah bisa Dok, melihat ya. sudah. Oke. Ini PPT-nya punyanya Dokter Dewi ya, tapi kita karena kelasnya banyak, kita saling Recording in progress. mengajar kelas yang berbeda, tapi PPT-nya sama ya. Kita pakai PPT yang sama. Oke. Ini kelas AB ya. Iya dok. Oke, sebentar. Oke, ini ada dek, kelihatan nggak kursor saya ini? Kalau kayak gini. Kelihatan dok. Terlihat dok. Oh, kelihatan ya? Oke, udah. Oke, kita mulai tentang sistem endokrin ya. Ini jadi sistem endokrin itu prinsipnya adalah dia itu mirip dengan sistem saraf. Jadi dia itu mengeluarkan sesuatu, dia suatu organ itu mengeluarkan sesuatu untuk bisa menyuruh organ lain, ya, atau untuk bisa mempengaruhi organ lain, atau untuk bisa berefek terhadap organ lain. Ya, jadi ini kayak sistem yang istilahnya itu yang mempengaruhi berbagai organ lain di dalam tubuh kita. Nah, itu sistem endokrin. Ini tuh mirip-mirip sistem saraf ya. Sistem saraf itu kan juga mempengaruhi kan juga bikin otot bekerja, bikin apa namanya reseptor bekerja. Nah, kayak itu kan sistem saraf. Nah, karena dia bisa mempengaruhi organ lain, jadi fungsinya itu sangat luas ya. Homeostasis tubuh. Nah, homeostasis tubuh itu kan dipertahankan oleh banyak organ. Seluruh tubuh kita itu harus dalam kondisi homeostasis atau seimbang ya. Terus mengkoordinasi pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, dan pertahanan tubuh. Jadi luas sekali ya. Ini bedanya apa? Kalau adik-adik sudah tahu sistem saraf ya. Kalau sistem endokrin apa bedanya? Kalau persamaannya apa? Persamaannya itu kan sama-sama menyuruh ya, sama-sama punya organ target yang dikendalikan gitu ya. Sama-sama mengkoordinasi, sama-sama mengatur ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau sistem saraf itu pakai jalur saraf. Jadi ada akson misalnya ya, ada akson, ada neuron ya. Terus ada namanya neurotransmitter. Nah, kalau di endokrin itu melalui hormon. Hormon ini nanti akan dilepas ke pembuluh darah oleh organ yang nyuruh ya, oleh organ yang nyuruh itu akan melepas hormon ke pembuluh darah, akan melekat ke organ yang disuruh. Organ yang disuruh itu organ target namanya ya, gitu.
Kalau untuk kecepatannya gimana? Lebih cepat mana saraf dan endokrin dan hormon lebih cepat saraf ya. Kalau endokrin ini bisa cepat tapi juga bisa lama. Ya, bisa sampai jam-jaman, tapi juga bisa cepat juga. Tapi lebih cepat saraf ya. Oke, hormon itu apa sih? Ya, hormon itu adalah zat, bagaimana mekanisme hormon itu adalah zat yang dapat menghasilkan 5 hal ini untuk menyuruh organ lain. Ya, gimana caranya dia menyuruh organ lain? Satu, dengan mengubah permeabilitas membran. Ya, mungkin dengan membuka menutup saluran ion ya. Terus kedua, dengan mengendalikan ya, menstimulasi sintesis enzim dan protein lain di dalam sel. Jadi mengendalikan produksinya sel. Nah, yang ketiga, bisa melakukan dia nggak mengeluarkan enzim mungkin, tapi dia bisa mengaktifasi atau mendeaktivasi enzim gitu ya. Jadi enzimnya mungkin dari mana gitu ya, tapi dia itu bisa mengaktifasi atau mendeaktivasi enzim. Yang keempat, bisa, ini mirip ya, yang keempat ini mirip sama yang kedua ini, dia itu mengendalikan aktivitas sekresi dari sel. Ya, yang berikutnya dia itu bisa mengendalikan pembelahan sel, menstimulasi mitosis. Ya, oke. Nah, ada 3 jenis ya, 3 jenis apa ini istilahnya? Bagaimana cara hormon itu dilepas? 3 jenis bagaimana hormon. Yang pertama, melalui humoral stimulus. Jadi, stimulusnya melalui darah. Humoral itu dari ikut aliran darah ya, istilah humoral itu ya. Contohnya gimana stimulusnya dari aliran darah? Contohnya, ini tuh adalah hormon yang hormon PTH ini akan dilepas ya apabila ada perbedaan level atau perbedaan ion kalsium di dalam darah. Nah, jadi kalau tubuh kita kondisinya itu adalah hipokalsemia, ya hipokalsemia, itu maka ini di sini ada namanya kelenjar paratiroid ya. Kelenjar paratiroid ini akan merasa, oh kok apa darahnya kok rendah kalsiumnya, maka hormon paratiroid akan melepaskan suatu hormon yang namanya PTH. Ya, nah ini adalah humoral stimulus. Yang kedua itu stimulusnya melalui saraf. Stimulusnya melalui saraf. Contohnya adalah korteks adrenal, medula adrenal. Medula adrenal. Ini kelenjar adrenal, ini medulanya. Ya. Kalau ini medula berarti yang luar tadi namanya apa? Kalau suatu organ tuh ada medula di bagian dalam dan ada apa di bagian luar? Istilahnya. Belum tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Istilahnya korteks ya. Jadi kalau suatu organ itu ada, kita bagi menjadi 2 bagian, luar dan dalam. Yang luar itu kita namakan korteks, yang dalam itu kita namakan medula ya. Jadi kayak ini kelenjar apa ini tadi saya bilang? Kelenjar apa tadi ini saya bilang? Kelenjar, ini kelenjar apa? Adrenal, Dok. Adrenal ya. Ya, nah ini tuh ya saya kalau Zoom itu saya suka tanya-tanya gini nggak susah. Cuman untuk make sure adik-adik ini nyimak apa enggak gitu ya. Saya pertanyaannya tuh cuman ngulang-ngulang aja ya. Saya cuman make sure ini ada yang nyimak apa enggak nih kalau saya nge-Zoom gitu ya. Jadi cepet ya jawabnya ya. Harus ada yang jawab cepet ya. Biar dan disimak ya, dan disimak. Karena ini cuma 1 jam ya. Oke, ini kelenjar adrenal. Nah, contoh kelenjar adrenal ini bisa kita bagi menjadi korteks dan medula. Dua-duanya ini berperan dalam endokrin ya kalau adrenal itu ya. Nah, ini contoh medulanya. Medulanya adrenal ini stimulusnya itu dari mana? Dari sistem saraf, dari medula spinalis. Ini medula spinalis. Nah, apa saraf apa? Saraf simpatis. Nah, ini jadi kalau saraf simpatisnya ini nyetrum ke medula adrenal, nah, medula adrenal akan mengeluarkan hormon-hormon ini namanya hormon adrenalin atau epinefrin atau norepinefrin. Yang ketiga itu dari hormonal yang lain.
Jadi stimulusnya itu dari hormonal yang lain. Nah, ini sebagai contoh ini ada tiroid, ada adrenal, sama ada gonad. Gonad ini kalau di laki-laki adalah testis. Kalau di perempuan apa? Apa? Organ gonad. Kalau di perempuan apa? Ovarium. Ovarium. Betul, ovarium ya. Nah, ketiga kelenjar endokrin ini itu stimulusnya dari mana? Stimulusnya dari hormon lain. Hormon lain yang diproduksi oleh siapa ini? Ini namanya kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Nah, jadi ini contohnya hormonal stimulus. Pituitari ini sendiri ternyata juga dipengaruhi oleh yang di atasnya lagi. Ini namanya hipotalamus. Ya, gitu. Jadi ini adalah contoh ada tiga macam ya yang bisa mengendalikan suatu kelenjar endokrin. Ya. Terus ini tadi sudah agak-agak di-spill dikit ya. Tadi adik-adik sudah tahu ada organ endokrin apa aja di tubuh kita. Yang mulai dari yang di otak tadi ada dua saya sebut apa? Di hipotalamus sama hipofisis, Dok. Sama. Betul, hipotalamus sama hipofisis. Terus di leher ini ada tiroid dan paratiroid ya. Terus agak ke bawah lagi di sini ada timus ya, timus di mediastinum sini dekatnya paru-paru dan jantung ya. Ada timus. Terus agak ke bawah lagi di sini ada kelenjar adrenal atau suprarenal. Namanya sama ya, adrenal atau suprarenal itu sama ya. Terus habis itu di sini ada pankreas. Sini ada pankreas. Terus sebenarnya di otak juga ada namanya kelenjar pineal. Mana pineal? Oke, sebentar. Bentar ya. Ini soalnya saya kok pakai waiting room ya, jadi semua ini harus diadmit. Nih, ada kelenjar pineal di atas ini ya. Dan ada reproduksi ya. Ini kalau laki-laki testis, kalau perempuan ovarium. Nah, ini semua adalah kelenjar-kelenjar endokrin yang bisa mempengaruhi kelenjar yang lain gitu ya. Nah, ini namanya selain organ, ada juga yang bentuknya itu sekelompok sel. Ya, contohnya yang di hipotalamus tadi itu ada sekelompok sel. Kemudian yang di pankreas juga ada sekelompok sel yang namanya pulau Langerhans. Juga ada sel-sel yang tersebar di seluruh tubuh kita itu ada sel-sel yang tersebar sebagai sel-sel endokrin. Jadi dia kayak sel endokrin tapi dia itu ada di organ-organ lain, ada di organ pencernaan, jantung, ginjal, ada di apa ini reproduksi ya. Jadi memang seluruh tubuh kita ini ya. Next, nggak bisa next. Nah, ini kelenjar endokrin ciri-cirinya apa? Kelenjar endokrin itu ciri-cirinya tidak punya saluran keluar kelenjar. Ya, beda sama kelenjar yang bukan endokrin. Yaitu apa kalau non endokrin itu istilahnya adalah eksokrin. Nah, apa aja kelenjar eksokrin contohnya? Kelenjar yang ada salurannya. Jadi contohnya apa? Kelenjar yang ada salurannya. Yang bukan endokrin, yang punya saluran. Contohnya kelenjar liur. Kelenjar liur, kelenjar ludah ya. Contoh lagi adalah kelenjar air mata. Nah, kalau air mata kita nangis ya memproduksi kelenjar air mata itu termasuk eksokrin ya itu punya ductus atau punya saluran. Nah, kalau endokrin ini tidak punya saluran. Makanya kalau dia tidak punya saluran keluar, maka hormonnya ini masuknya kemana atau mengalirnya lewat apa? Kan dia nggak punya saluran khusus. Jadi hormonnya ini mengalirnya lewat mana tadi? Pembuluh darah. Betul, pembuluh darah ya. Itu. Nah, ini tadi ya sama, ini semua organ-organnya ini mengandung sel-sel endokrin atau kita bilang sel-sel sekretoris. Bisa bentuk lempeng dan lain-lain nanti kita lihat di gambarnya.
Oke, sekarang kita pertama ke hipofisis dulu. Ini secara anatomi, hipofisis itu letaknya di os sphenoidalis, ya, di basis otak kita, basis kranii. Itu ada os sphenoidalis, lalu ada di situ ada dataran. Dataran ini namanya sella turcica, kayak suatu cekungan ini. Namanya sella turcica. Nah, disinilah di cekungan inilah ada kelenjar pituitari, ya, menggantung di bawah hipotalamus. Hipotalamus itu sekitar sini. Hipotalamus sekitar sini, ya. Ini hipotalamus, ya. Nah, kemudian ini ukuran dan lain-lainnya bisa adik-adik baca sendiri. Sekarang saya mau menjelaskan bahwa hipofisis itu dibagi menjadi menjadi dua bagian, anterior hipofisis dan posterior hipofisis. Anterior hipofisis itu bisa dibagi menjadi tiga lagi, ya. Anterior itu yang ini, anterior itu yang ini, ya. Kita bisa bagi lagi menjadi yang ini adalah pars tuberalis, ya. Kemudian yang paling besar ini adalah pars distalis karena dia di distal, ya, di bawah, di distal, pars distalis. Terus kalau yang ini di tengah-tengah ini namanya pars intermedia. Kemudian kalau yang posterior hipofisis itu bisa dibagi menjadi yang atas ini tangkai ini namanya infundibulum. Terus yang bawah ini namanya pars nervosa. Ya. Jadi kalau kita ambil irisan, ya, kalau bikin sediaan histologi itu kan kita harus ambil irisan. Kalau kita ambil irisan di sini, ya, itu berarti ada apa aja di sini? Oh, ada pars tuberalis dan ada infundibulum. Tapi kalau kita ambil irisan di sini, ya, jadi ada apa aja di irisan sini? Oh, ada pars distalis, pars intermedia, dan pars nervosa. Gitu, ya. Nah, ini adalah asal embriologi. Kenapa sih kok tadi ada lobus anterior, lobus posterior? Ternyata mereka asalnya itu berbeda. Kalau yang lobus anterior itu yang warna merah, asalnya itu dari orofaring. Dari orofaring. Dia itu naik menembus os sphenoid, yang os sphenoid ini masih berlubang waktu itu. Masih berkembang, masih berlubang. Dia nembus ke atas. Nah, kalau yang biru sendiri ini pars posterior itu memang dari neuro, dari apa namanya, dari otak janin, ya. Terus mereka bergabung di sini. Makanya ada dua, lobus anterior sama lobus posterior. Nah, di sini os sphenoidnya sudah menutup, sudah membentuk sella turcica. Ini adalah kenapa hipofisis itu penting. Hipofisis bersama dengan hipotalamus itu adalah master endokrin gland. Karena dia itu nyuruh-nyuruh sebagian besar organ-organ endokrin itu, yang nyuruh-nyuruh itu hipotalamus dan hipofisis yang mengendalikan, ya. Di sini ada 5 sel-sel endokrin yang menghasilkan 7 hormon berdasarkan stimulasi atau inhibisi. Jadi dia bisa menstimulasi, bisa menginhibisi. Ya. Nah, ini 7 hormonnya itu adalah ini. Ya, ada yang thyroid stimulating, adenocorticotropic, follicle stimulating, luteinizing, growth hormone, prolaktin, sama MSH, melanocyte stimulating hormone. Ya. Ini nanti akan kita bahas, ya. Ada tabel, nanti saya akan memberikan tabel yang mendetailkan itu masing-masing hormon itu apa, gitu, ya. Ini tadi kan kita bilang ada berapa macam sel? 5. Oh, Lima. kita bilang ada 5 macam sel. Tapi sel itu ini 5 macam sel itu yang di kotak ini. Nih, ada ini 5 macam sel. Sel somatotropik, sel mamotropik, sel tirotropik, kortikotropik, gonadotropik. Ada 5, ya. Nah, tapi sebenarnya 5 sel ini itu bisa digrup-grupkan. Ya, yang dua ini ternyata termasuk dalam grup asidofil. Ya, yang 3 ini ternyata masuk dalam grup basofil. Oke. Nah, ternyata ada satu grup lagi. Satu grup lagi adalah grup kromofob. Nah, jadi kalau bilang grup-grupnya itu sebenarnya ada 2 grup besar, kromofob dan kromofil. Nah, kromofil dibagi lagi menjadi 2 grup, asidofil dan basofil. Nah, asidofil ternyata terdiri dari 2 sel,
basofil ternyata terdiri dari 3 sel yang menghasilkan hormon. Nah, kalau kromofob gimana, Bu? Kromofob ini ternyata tidak menghasilkan hormon. Kromofob itu bersifat sebagai cadangan. Bersifat sebagai cadangan. Jadi dia itu tidak menghasilkan hormon. Gitu ya. Terus next, terus lain-lain detail-detailnya adik-adik bisa baca sendiri ya. Ini saya tuh kadang bisa next, kadang nggak bisa. Nah, ini adalah tabel detail ya, detail tabel. Ini 5 jenis sel yang tadi ya, 5 jenis sel. Yang 2 atas ini sel asidofil, yang 3 bawah ini termasuk sel basofil. Ya, terus kemudian di sini ada hormonnya, dia menghasilkan hormon apa aja. Terus di sini fungsinya apa, gitu ya. Nah, adik-adik kalau misalnya bingung nama-nama banyak nama-nama hormon ya. Sebagian besar nama hormon itu sebenarnya itu ada hubungannya dengan dia itu kerjanya apa atau dia itu diproduksinya itu di mana. Misalnya kalau kayak gini ya, saya balik nih. Thyroid stimulating hormone. Berarti udah bisa dibayangkan, oh hormon ini tuh nanti itu akan menstimulasi kelenjar tiroid. Jadi nanti dia itu akan bekerjanya di tiroid. Adenokortikotropik. Berarti nanti dia itu akan stimulasi korteks adrenal. Follicle stimulating. Nah, kira-kira follicle ini di mana? Follicle stimulating. Itu ada di ovarium dan testis, betul ya. Kalau perempuan di ovarium, follicle kalau laki-laki di testis. Luteinizing nanti juga ada di ovarium fungsinya dan testis. Growth hormone. Nah, kalau growth hormone semua ya tulang, otot, ya semua sel-sel. Prolaktin. Prolaktin tahu kan ke kelenjar payudara, kelenjar ASI ya. MSH berarti kulit ya kan melanosit. Nah, kayak gitu tuh bisa kok dibayang-bayangkan bisa kok karena nama-namanya itu bukan nama-nama yang aneh ya, nama-nama yang bisa dipahami. Nah, ini kalau dari sediaan histologi deh, kita mau menunjukkan tadi kan ada grup asidofil, ada grup basofil, dan ada grup kromofob. Kalau asidofil itu warnanya akan menjadi merah seperti ini. Kalau dikasih pewarnaan apa? Ayo kalau rutin di histologi itu udah tahu belum warna? Apa nama pewarnaannya? Belum tahu pewarnaan HE, sudah pernah tahu belum? Hematoksilin, eosin. Nah, itu rutin ya untuk sediaan-sediaan histologi. Nanti kalau adik-adik penelitian skripsi pakai apa namanya? Organ-organ misalnya pakai tikus, pakai apa itu bisa diwarnai dengan HE gitu misalnya. Oke, dengan pewarnaan HE asidofil itu berwarna merah, basofil berwarna ungu, sedangkan kromofob itu tidak berwarna. Nah, di sini yang paling banyak itu memang kromofob ya, 50% kromofob, 40% asidofil, 10% basofil. Ya, seperti ini juga sama. Seperti ini juga sama ya. Ini yang nomor 3 ini kan ungu ya. Nomor 3 ungu berarti dia basofil. Nah, yang nomor 2 ini pink ya. Lihat sitoplasmanya ya. Nomor 2 ini pink berarti asidofil. Seperti ini juga asidofil. Nah, yang ini nih yang tidak berwarna. Nah, kayak gini nih. Ini tidak berwarna ya. Terus kemudian yang kayak gini-gini ini tidak berwarna. Ini berarti nomor 1. Ini berarti kromofob. Ini sedikit tentang growth hormone. Growth hormone tadi dihasilkan oleh yang sel basofil ya. Ini apa fungsinya growth hormone? Nah, bisa dibaca sendiri dan ini adalah foto mengenai kelainan growth hormone. Yang perempuan ini orang normal. Nah, yang laki-laki ini adalah yang kelebihan growth hormone ya, namanya sakit gigantism ya. Terus yang laki-laki di sini itu dwarfisme ya, ini kekurangan growth hormone. Nah, ini juga sama tabel, baca sendiri ya, satu-satu baca sendiri. Bagaimana si hormon-hormon dari hipofisis tadi, dari hipofisis anterior tadi, itu mempengaruhi organ-organ yang lain. Ya. Ada yang mempengaruhi tiroid, ada yang mempengaruhi korteks adrenal, ada yang mempengaruhi gonad, ya, yang FSH sama LH tadi, dan ada yang mempengaruhi kelenjar mame. Ya. Oh ya. Nah, sekarang ini adalah tentang alur ya, tentang blood vessel atau vaskularisasi dari hipofisis ini. Ini arterinya dari arteri hipofisialis superior
ya. Dan venanya nanti itu ini vena-vena ini akan membawa hormon-hormon yang 7 tadi, 7 hormon. Ya. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya, baca sendiri. Oke, next. Ini hanya mau menunjukkan arterinya ya. Oke, sekarang kita ke hipofisis yang posterior. Nah, sebelumnya saya akan balik ke gambar yang tadi. Nah, hipofisis posterior itu kan yang ini ya. Ini hipofisis posterior. Nah, kita lihat salurannya ke atas. Nah, di sini ada kuning. Kalau kuning itu berarti apa ya? Kalau kuning itu Sel saraf. betul saraf ya. Di sini ada sel-sel saraf di hipotalamus. Jadi, hipofisis posterior berhubungan juga dengan hipotalamus melalui apa? Saraf. Nah, kalau saraf itu kita ngomongnya traktus. Nah, jadi ada di situ namanya traktus hipotalamo hipofisalis. Nah, bisa dilogikakan namanya ya, traktus yang menghubungkan hipotalamus dan hipofisis. Nah, di situ nanti di hipofisis ini, nah di hipofisis posterior sini ada akson terminal. Nah, ini akson terminal. Apa ujungnya akson? Nah, akson-akson terminal inilah yang akan mengalami dilatasi sehingga menjadi yang namanya badan Herring atau neurosekret. Jadi di situ tuh enggak memproduksi, hanya apa? Hanya menyimpan, tidak memproduksi, hanya menyimpan. Lah siapa berarti yang memproduksi? Yang memproduksi itu ya ini tadi yang di hipotalamus. Ada 2 nukleus di sini, namanya nukleus paraventrikular dan nukleus supraoptik. Ya, nukleus paraventrikular dan nukleus supraoptik ini ya. Paraventrikular nanti menghasilkan hormon dan supraoptik juga akan menghasilkan hormon. Lah hormonnya itu di depo, simpen di akson terminal ini. Nama hormonnya adalah oksitosin dan ADH. Ya, oksitosin dan ADH. Nah, ini detail dari apa sih fungsinya oksitosin dan ADH. Kalau oksitosin itu kan untuk melahirkan, kan untuk labor, untuk persalinan ya. Dan juga untuk ASI juga. Kalau ADH itu di ginjal efeknya. Nanti itu namanya anti diuretik. Nah, organ apa yang untuk diuretik? Organ ginjal ya. Nah, berarti itu bisa dipahami ya, bisa dilogika sendiri. Ngapalinnya nggak susah. Ya. Ini arterialisasinya ya, arterialisasinya kalau hipofisis tadi dari arteri hipofisialis superior, inferior dan inferior. Arteri hipofisialis superior itu yang ini, yang di atas ini, terus ini yang inferior itu yang di bawah sini. Terus nanti vena-venanya itu ke arah, ini ada vena porta hipofisialis dan vena hipofisialis ya. Dan juga akan masuk ke sinus cavernosus dan sinus dura mater. Berarti akan masuk ke atas. Bentar, saya ngeklik dulu. Udah, oke, lanjut. Ini adalah menjelaskan tentang hubungan dari hipotalamus dengan hipofisis yang anterior. Di sini ada namanya, ini kan tadi ya, arterinya kan 2 tadi ya, arteri hipofisialis superior sama arteri hipofisialis inferior. Nah, mereka itu kayak membuat plexus ya. Di sini tuh namanya plexus primer ya, di sini sama di sini. Kemudian dari plexus primer ini akan membuat plexus lagi. Nah, ini namanya plexus sekunder. Nah, jadi ada plexus primer, ada plexus sekunder. Di antaranya itu ini di sini ini namanya portal vein. Ya, portal vein atau kita namakan vena porta hipofisialis. Portal vein. Nah, di sini itu apa fungsinya? Fungsinya ini untuk membawa hormon yang dari hipotalamus dibawa ke hipofisis. Seperti itu. Kalau yang hijau ini yang traktus tadi. Kalau hijau ini yang traktus. Oke, sekarang kita masuk ke pineal atau epifisis. Nah, kita lihat nih anatominya. Kalau hipofisis itu di sekitar sini, tadi hipofisis di sekitar sini, ini hipotalamus ya, terus ini hipofisis. Nah, terus ini tuh anterior ya dia. Nah, di sini tuh posteriornya otak kita. Apa tandanya? Tandanya itu ini. Ada yang tahu ini apa?
Ini Cerebellum, Dok. betul Cerebellum. cerebellum, betul ya. Jadi di sini itu posterior, di sini itu anterior. Nah, jadi di sini lobus apa? Paling di dahi kita, di dalamnya dahi ini Lobus lobus. frontal. Betul, lobus frontal, parietal ya di sini. Sini parietal, terus di sini itu occipital dekat sama cerebellum. Nah, disinilah pineal, di atasnya cerebellum. Kalau hipofisis dan hipotalamus di sini di anterior, ya. Ini bisa bisa dilihat sendiri ya, dia kecil banget ya, kayak biji gitu, kecil banget. Nah, di sini juga sama mendeskripsikan tentang pineal. Nah, di sini yang penting adalah ini, semakin kita berumur, di kelenjar pineal kita akan ada suatu produk yang namanya Brinsen. Brinsen ada kayak partikel padat gitu yang kayak ada kalsifikasi di situ ya, ada mengandung garam kalsium. Nah, ini tuh kalau di ronsen itu akan membuat radio opak. Istilah radio opak itu kalau di ronsen itu putih. Nah, itu istilahnya radio opak. Kalau di ronsen itu warnanya hitam, itu namanya radio lusen. Itu istilahnya radio lusen, radio opak. Jadi kalau tulang itu kalau di ronsen itu biasanya warnanya apa? Jadi dia radio lusen atau radio opak? Yang putih, Apa? Dok. Putih berarti radio, Radio opak. iya Opak. radio opak ya. Kalau otot itu hitam kan biasanya itu radio lusen. Nah, pineal ini biasanya putih radio opak gitu ya. Terus apa kandungan selnya? Kandungan selnya itu ini sel yang berfungsi sebagai endokrin, ini namanya sel pinealosit ya, yang berfungsi sebagai endokrin. Nanti dia menghasilkan hormon apa? Ini ya sel pinealosit nih. Nanti dia menghasilkan hormon apa? Namanya hormon melatonin. Ya, beda ya, ada melanosit, ada melatonin. Beda. Kalau yang tadi itu melanosit stimulating hormone, itu dihasilkan oleh hipofisis. Kalau yang pineal ini melatonin. Apa fungsinya melatonin? Fungsinya itu yang paling apa namanya penting itu adalah adik-adik tahu nggak kalau kita itu punya siklus day and night cycle ya. Namanya itu siklus diurnal atau irama sirkadian. Nah, itu yang mengatur itu adalah hormon melatonin. Nah, jadi kita tuh ngerti, oh ini pagi kita harus melek, malam kita harus istirahat. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ini yang memang terjadi semakin tua, itu tadi kan brain cell-nya itu kan semakin banyak di kelenjar pineal tadi. Nah, brain cell ini, kira-kira kalau brain cell-nya semakin banyak, ini kerjanya pineal ini akan tambah meningkat, apa akan tambah menurun? Kira-kira brain cell itu tadi kan Turun. kayak padatan. Iya, akan tambah menurun. Makanya kalau kita lihat pada orang-orang tua ya, pada kakek nenek kita itu kadang malah pagi ngantuk, malamnya malah nggak bisa tidur. Nah itu karena itu hormon melatoninnya itu semakin menurun karena brain cell-nya itu semakin banyak. Jadi brain cell ini sebenarnya itu kotoran ya, bisa dianggap itu kayak kotoran ya, kayak mengganggu kerjanya pineal. Nah, ini yang lain dia juga bisa menghambat pelepasan GH dan gonadotropin. Kenapa kok menghambat? Maksudnya menghambat itu dia itu ada kayak homeostasisnya. Jadi GH kita itu enggak terus-terusan gitu enggak. Pasti di dalam tubuh kita itu ada yang stimulus dan ada yang menginhibisi. Nah, ini apa fungsinya melatonin ya tadi sudah saya jelaskan sebagian yang paling penting itu irama sirkadian dan mempengaruhi mood ya. Yang lainnya itu juga ada ya. Oh iya, ini juga pada anak. Pada anak ini penting melatonin itu efeknya antigonad sehingga apa? Menghambat pubertas dini gitu ya. Jangan sampai si anak ini jadi pubertasnya itu nanti tepat waktu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya adik-adik ya, segala yang tepat di tubuh kita itu pasti ada yang menstimulasi dan ada yang inhibisi gitu ya. Nah, ini contohnya yang kelenjar yang sel pinealosit itu yang nomor 1 ini ya. Terus kalau yang ini, inilah yang namanya brain cell. Nah, semakin banyak brain cell-nya tentu saja bisa dibayangkan sel-selnya juga akan fungsinya semakin menurun karena terdesak
Ya. Ini vaskularisasinya ya dari ini kan pinealnya di mana nih? Pinealnya di sini ya, pinealnya di sekitar sini. Ini yang frontal di sini ya. Ini frontal di sini. Ini yang apa namanya? Occipital ya, di sini cerebellumnya di sini. Ya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada arterinya adalah choroidalis posterior. Sama venanya adalah vena cerebri interna menuju ke vena cerebri magna. Di sini ada sinusnya, nanti masuk ke sinus inferior sama superior. Di sini, ini adik-adik bisa lihat di sini ada vena cerebri magna di sini. Nah, ini yang nanti akan mendrainase. Mendrainase itu berarti hormonnya itu dibawa oleh dia, dibawa oleh si vena ini. Gitu. Kalau arterinya di sini, nah jadi ada arteri choroidalis posterior ya, nanti kita cari. Nah, ini cabangnya arteri cerebri posterior. Nah, ini arteri cerebri posterior. Ini, nah dia di sini arteri cerebri posterior akan punya cabang arteri choroidalis. Tapi di sini ternyata nggak ada ya, karena mungkin saking kecilnya ya. Di sini nggak ada, adanya ini arteri cerebri posterior. Kebetulan ini itu belahan otak yang kanan, jadi ini semuanya ada kanan-kanannya. Oke, sekarang kita ke leher. Ada apa di situ? Untuk endokrin, kelenjar tiroid. Ya. Ini adik-adik bisa dilihat kelenjar tiroid, ya bentuknya dan lain-lain. Di sini udah jelas. Nah, saya mau menjelaskan anatominya. Anatominya itu dia terdiri dari dua lobus kanan dan kiri. Jadi lobusnya ada lobus dextra dan lobus sinistra yang dihubungkan dengan ini namanya ismus. Ini. Yang segini ini namanya ismus ya. Lalu pada sebagian orang itu ada dari ismus ini bisa ke atas. Itu namanya lobus piramidalis. Nah, ini tuh variasi aja. Tidak semua orang punya lobus piramidalis di tiroid ini ya. Ini apa namanya variasi. Nah, sekarang kalau kita lihat isinya kelenjar tiroid ini apa? Ternyata isinya penuh dengan folikel tiroid nih. Folikel tiroid itu bayangin seperti onde-onde. Ya, seperti onde-onde itu kecil-kecil onde-onde itu menyusun kelenjar tiroid kita ya. Nah, onde-ondenya itu seperti apa? Isinya itu adalah gel. Berarti isinya gel ya. Berarti lebih mirip apa ya? Kalau isinya gel tuh ya nggak tahu ya. Pokoknya isinya itu gel yang kita namakan koloid. Kita namakan koloid. Nah, kulitnya apa? Kulitnya itu adalah kumpulan dari sel-sel seperti ini. Ini kayak wijen ya. Kumpulan dari sel-sel ini namanya sel folikular. Namanya sel folikular. Jadi bisa dibayangkan di sini ada buletan yang disusun oleh sel folikular dindingnya disusun oleh sel folikular. Isinya apa? Gel, yaitu koloid. Nah, koloid ini adalah sebagai bahan bakunya dari hormon tiroid. Bahan baku. Jadi kalau biasanya kita kalau apa namanya penyakit-penyakit yang berhubungan sama tiroid itu kita membutuhkan bahan baku apa? Masih ingat nggak? Misalnya untuk mencegah penyakit gondok itu kita membutuhkan apa? Yang difortifikasi di garam, difortifikasikan di garam. Yodium dok. Betul, iodin ya atau yodium. Nah, yodium itu kalau kita makan yodium, garam beriodium, yodiumnya itu untuk ini, untuk memproduksi apa namanya hormon tiroid ini disimpan di koloid. Nah, ya gitu. Nah, ternyata di hormon tiroid itu tidak hanya ada sel folikular, tapi juga ada sel parafolikular. Nah, kalau kita kembali ke gambar ini, adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah sel yang tidak mengelilingi koloid, tidak mengelilingi koloid. Jadi yang di antara onde-onde tadi. Ya di antaranya. Itu kita namakan sel parafolikular. Jadi di dalam tiroid tadi selnya ada dua, sel folikular dan sel parafolikular. Nah, sel folikular mengeluarkan fungsinya adalah memproduksi hormon tiroid. Hormon tiroid itu ada T3 dan T4.
T3 dan T4. T4 itu namanya tiroksin atau tetraiodothironin. T3 itu namanya triiodothironin. Nah, di sini ada iodo-iodonya. Itu dalam mengambil dari iodium. Iodium, ya. Nah, nama-nama hormon tiroid itu ada iodo-iodonya. Apa fungsinya? Fungsinya hormon tiroid itu apa? Pertumbuhan dan diferensiasi sel, mengatur metabolisme, mengatur konsumsi oksigen, mempengaruhi semua metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi sangat penting untuk pertumbuhan juga. Nah, sedangkan kalau sel parafolikular itu menghasilkan hormon namanya kalsitonin. Nah, nanti hormon kalsitonin ini itu partnernya hormon PTH. Hormon PTH. Ya, dua-duanya itu nanti fungsinya untuk mengatur keseimbangan kalsium di dalam darah. Gitu ya. Jadi mengatur keseimbangan. Kalau kalsitonin ini untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah, kalau yang PTH nanti untuk meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Kayak gitu ya. Nah, oke, ini histologinya lagi. Ini adik-adik lihat. Tadi onde-onde tadi ini tuh namanya adalah thyroid follicle. Ya, thyroid follicle. Jadi sel-sel yang di sini namanya sel folikular. Ya, yang di dalamnya ini namanya koloid. Nah, terus yang di luar-luar ini namanya sel, yang di luar-luar ini namanya sel parafolikular. Ini vaskularisasinya ya. Vaskularisasinya ini dari arteri tiroidea superior dan inferior. Nah, di sini ada ini tiroidea, arteri tiroidea superior dan venanya juga, vena tiroidea superior. Terus kemudian yang inferior itu di sini, ini arteri tiroidea inferior dan venanya juga. Terus di tengah-tengah sini ada vena yang media. Ada vena yang media, vena tiroidea media ya. Inervasinya ini dari cabangnya nervus vagus. Nervus 10 ini nervus vagus ya. Ini adalah penyakit-penyakit ya. Kalau penyakit yang tiroidnya sangat membesar ini namanya penyakit gondok ya atau goiter. Goiter. Kenapa kok dia bisa membesar? Karena kekurangan yodium. Nah, jadi bayangin kalau ada pabrik tapi bahan bakunya itu nggak ada, bahan bakunya itu berkurang, tapi tubuh itu kayak terus minta. Tubuh itu terus minta, ayo mana hormon tiroidnya mana gitu. Nah, jadi si pabrik ini kerjanya harus tambah keras. Kerjanya harus tambah keras. Akhirnya dia membesar. Tapi walaupun dia membesar, tapi kondisi di tubuhnya itu tetap apa? Tetap hiposekresi. Tetap hipo. Jadi ini tuh kondisi hipotiroid. Ya, hipotiroid. Nah, kalau yang ini tuh adalah penyakit. Kenapa kok yang di capture matanya kok bukan tiroidnya ya? Karena ini adalah salah satu tanda penyakit hipertiroid. Itu matanya itu lebih menonjol. Istilahnya exophthalmos. Ya, itu adalah tanda dari penyakit hipertiroid. Nah, nanti kalau adik-adik mungkin ketemu orang ya yang matanya mungkin menonjol banget, itu mungkin dia itu sakit hipertiroid. Nah, ini ada salah satu prosedur operasi ya, tiroidektomi. Jadi tiroidnya itu diambil. Nah, ini apabila ada misalnya hipertiroid ya atau kanker ya atau CA atau tumor di tiroid seperti itu. Ini adalah prosedur yang dikerjakan oleh dokter bedah kepala leher biasanya. Oke, sekarang kita move ke paratiroid. Nah, di sini paratiroid. Ini adalah terbenam atau menempel di kelenjar apa ini? Tiroid. Iya, ini tiroid nih ya, dari belakang. Kelihatan dari belakang ini. Nah, paratiroid itu ada empat keping ya, 4 biji. Yang dia terbenam di kelenjar tiroid. Kalau kita lihat, nah ini susunannya itu ada 2 macam sel. 2 macam sel. Sel yang ini, sel-sel paratiroid, sama sel yang O, namanya sel oksifil. Ini sel oksifil dan sel paratiroid. Lah yang menghasilkan hormon yang mana? Yang P. Yang menghasilkan hormon adalah yang sel paratiroid, menghasilkan nama hormonnya juga hormon paratiroid atau disingkat parathormon.
Nah, tadi masih ingat tadi itu kerjasamanya sama kalsitonin, hormon kalsitonin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang sel apa? Sel parafolikular. Nah, mereka berdua itu saling tektok ya, saling tektok yang satunya meningkatkan, satunya menurunkan kadar kalsium darah. Kalsium darah itu buat apa? Penting banget kalsium itu kan untuk depolarisasi. Jadi untuk saraf, otot ya, otot itu termasuk otot rangka, otot jantung. Cari ya, otot rangka, otot jantung, semua itu butuh kalsium. Tidak hanya untuk tulang ya, untuk meningkatkan massa tulang, tidak hanya untuk massa tulang ya kalsium itu. Nah, kemudian ini vaskularisasinya ya. Sama dengan vaskularisasinya tiroid ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, ini gejala kalau ada kelebihan kalsium atau kekurangan kalsium ya. Kalau kekurangan kalsium yang sangat rendah di dalam tubuh kita itu malah bisa tetani deh. Tetani itu kayak kaku terus ya, bukan kejang tapi kaku terus. Nah, itu karena kalsiumnya itu sangat sangat rendah. Tapi kalau hiperparatiroidisme, itu tulang-tulangnya bisa rusak semua. Hiperparatiroidisme itu tulang-tulang bisa rusak semua ya. Jadi kayak osteoporosis ya. Kayak osteoporosis jadi mudah fraktur spontan. Fraktur spontan itu artinya apa? Fraktur spontan itu nggak apa-apa, nggak benturan, nggak apa tiba-tiba fraktur. Itu namanya fraktur spontan. Itu berarti udah tulangnya udah ini banget ya. Udah rapuh banget. Nah, sekarang kita ke kelenjar adrenal ya, atau nama lainnya suprarenal ya. Ini bisa dibaca sama adik-adik letaknya dan lain-lain. Ini sudah lengkap ya. Ini tadi sudah tahu kalau adrenal itu dibagi menjadi korteks dan medula ya, korteks dan medula. Nah, kita lihat gambarnya. Ini adalah menggambarkan korteks dulu. Nah, korteks dulu ya. Berarti korteks ini ada yang di sini deh. Yang di sini di sini. Nah, ternyata korteks yang setebel ini tuh dibagi lagi menjadi 3 zona. Nih, dari sini sampai sini yang korteks ya. 3 zona itu yang orange ini, yang pink sama yang ungu. Namanya zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis ya. Baru yang dalam ini baru adalah medula ya. Ini di sini medula. Nah, ini adalah perbedaan antara 3 zona itu, glomerulosa, fasciculata, dan reticularis ya. Yang paling banyak itu yang fasciculata. Yang paling banyak yang fasciculata. Terus apa aja hormon-hormonnya di sini bisa dibaca. Kalau glomerulosa dia hormonnya itu namanya mineralokortikoid, ada namanya deoksykortikosteron dan aldosteron. Kalau yang zona fasciculata ini tuh ada namanya nama hormonnya kelompok. Ini nama kelompoknya yang atas nih ya. Mineralokortikoid, glukokortikoid ini nama grupnya. Nah, nama hormonnya ada kortison, kortisol, kortikosteron, dan sedikit androgen. Nah, kalau yang zona reticularis ini, nama hormonnya itu adalah DHEA, dehydroepiandrosteron. Dehydroepiandrosteron dan androstenedion. Ini ada fungsi-fungsinya bisa dibaca sendiri. Yang saya mau tekankan tuh di sini deh, glukokortikoid. Glukokortikoid itu hormon stres. Ya, kalau adik-adik banyak stres, itu glukokortikoid yang akan meningkat. Efeknya apa? Efek anabolik. Ya, efek anabolik. Jadi makanya kalau stres tuh kadang lapar ya, kadang tuh pengen banyak makan ya, karena itu dibongkar semua sebenarnya ya, efek anabolik. Dan punya efek antiinflamasi. Nah, terus yang di sini tuh zona reticularis ini ada androgen. Nah, para cewek-cewek ya, adik-adik yang cewek itu punya testis nggak? Kan nggak punya ya, nggak punya testis. Jadi adik-adik tidak punya testosteron, tapi adik-adik tetap punya androgen. Ya, punya androgen. Androgen itu fungsinya buat apa sih? Ini buat perkembangan rambut aksila, rambut pubis ya, kemudian ada libido, mengatur libido. Terus ada yang pakai jerawatan. Nah, itu tuh kebanyakan dari androgen
androgen cewek diproduksi oleh siapa? Ya ini, oleh korteks adrenal. Namanya DHEA. Sedangkan kalau cowok itu double-double. Cowok itu dapat dari testis atau testosteron dan juga dapat dari sini juga. Itu. Jadi androgennya juga lebih banyak. Ini kalau medula itu apa? Apa namanya hormon yang dihasilkan adalah epinefrin dan norepinefrin atau nama lainnya adrenalin dan noradrenalin ya. Nama selnya apa yang memproduksi? Nama selnya adalah sel kromafin. Nama selnya sel kromafin. Nah, di sini inervasi dan vaskularisasinya dari apa namanya kelenjar adrenal atau suprarenal ini ya, arterinya dari suprarenal superior, media dan inferior. Ya. Nah, ini adalah detail dari tabel yang menjelaskan mengenai apa namanya bagaimana regulasinya, terus efeknya apa, terus kalau hiper atau hiposekresi itu nama penyakitnya apa, ya, mulai dari mineralo, gluko, ya, gonado, sama yang di medula tadi adalah epinefrin dan norepinefrin. Wes ini lu lengkap ya. Nah, ini adalah perbedaan stimulasi antara korteks adrenal dan medula adrenal. Ya, yang medula mana yang kiri apa yang kanan? Yang medula adrenal. Kiri jalur saraf, kanan jalur hormon. Ya, yang medula yang jalur kiri pakai saraf. Ya, kalau yang jalur hormon ini diatur oleh hipotalamus, habis itu hipofisis, terus dia ke korteks, ya, korteks adrenal. Nah, oke, sekarang kita ke pankreas. Nah, pankreas ini tuh kan satu organ ya. Pankreas kan satu organ ya. Ada kaput, enggak sih, di sini adalah prosesus uncinatus. Ini namanya prosesus uncinatus, terus ini namanya kaput, ini namanya neck atau kolum, ya, ini namanya body. Terus yang di sini namanya tail atau ya di sini. Nah, tapi satu organ ini apakah semuanya itu berperan sebagai endokrin? Ayo. Apakah seluruh pankreas ini satu organ itu berperan sebagai endokrin? Tidak, Dok. Tidak, tapi juga berperan sebagai apa? Green. Eksokrin. Nah, sekarang eksokrinnya tahu nggak? Eksokrinnya pankreas itu menghasilkan apa? Dia punya saluran khusus. Nah, terus dia nyalur kemana? Ayo, kemarin waktu digestif sudah dikasih. Pankreas itu eksokrinnya itu menghasilkan apa? Terus kan dia punya saluran khusus. Nyalurnya itu kemana? Nah, ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Usus halus. Usus halus yang mana? Betul, usus halus yang tepatnya di mana? 12 jari, usus 12 jari. Duodenum, usus 12 jari atau duodenum. Lah, menghasilkan apa? Betul, nyalurnya ke duodenum ya atau ke usus 12 jari. Menghasilkan apa? Enzim. Enzim apa? Nah, yang dihasilkan oleh pankreas. Itu waktu SMA harusnya sudah ada sih enzim-enzim yang dihasilkan. Iya, iya ya. Nah, itu adalah bagian eksokrin dari pankreas ya. Nah, sekarang yang kita bahas di sini yang bagian endokrin, yaitu adalah namanya pulau-pulau Langerhans. Jadi pulau-pulau Langerhans itu menyebar, di semuanya ini menyebar. Di proses uncinatus ada, di kaput ada, di sini semua menyebar. Tapi yang paling banyak itu terdistribusinya di kauda atau di tail, di ekor ya, yang terdistribusi paling banyak ya. Nah, saya next dulu nih.
Ini Pulau Langerhansnya ya, paling banyak didapatkan di bagian kauda ya. Kira-kira kita lihat dari gambarnya. Oke, nah jadi di sini pokoknya ini menyebar semuanya itu ada bagian yang seperti ini. Nah, kalau yang luar-luarnya ini tuh yang menghasilkan enzim-enzim tadi, bagian eksokrin ya. Nah, sekarang kalau ada yang pulau gini, nah inilah pankreas islet atau island ya, islet pankreas atau island. Nah, kalau yang bagian eksokrinnya nanti di sini nyalurnya di duodenum. Nah, kalau ini apa namanya hormon yang dihasilkan oleh Pulau Langerhans ini nanti nyalurnya gimana nyalurnya? Nyalurnya tidak melalui saluran khusus, tapi nyalurnya ke mana? Lewat mana? Sama kayak organ-organ endokrin yang lain. Lewat mana hormonnya disalurkan? Lewat? Pembuluh darah, Dok. Iya, pembuluh darah. Jadi dia bisa kemana-mana tuh kalau lewat pembuluh darah ya. Bisa kemana-mana, tapi dia punya target. Ya, punya target. Tapi dia bisa ikut dulu kemana-mana, ikut dulu nanti dia pasti masuk ke targetnya dia itu. Reseptornya tadi ada di mana, targetnya di mana. Nah, hormon ini di sini ada 4 macam sel yang akan menghasilkan hormon. Nah, adik-adik tahu sel yang paling banyak ini namanya sel beta yang ungu ini. Nah, sel beta itu menghasilkan hormon apa? Pasti tahu. Insulin, Dok. Insulin. Lawannya atau partnernya adalah yang dihasilkan oleh sel alfa. Sel alfa itu di pinggir-pinggir sini. Sel alfa menghasilkan hormon apa? Glukagon. Glukagon ya. Jadi ini yang paling utama ya. Beta menghasilkan insulin, alfa menghasilkan glukagon. Lainnya ada sel delta. Di sini hanya beberapa aja, tidak terlalu banyak ya. Menghasilkan hormon somatostatin dan sel PP ini menghasilkan polipeptide, pankreas polipeptide. Nah, di sini ini contohnya ini adalah Pulau Langerhans dari sediaan histologi dengan pewarnaan He ya. Nah, yang luar-luarnya ini asinus pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan tadi, amilase, Recording lipase, stopped. dan kawan-kawan tadi. Nah, ini hormonnya alfa menghasilkan glukagon, beta menghasilkan insulin. Ini ada persentasenya ya. Sel delta menghasilkan somatostatin, sel PP menghasilkan polipeptide. Nah, ini fungsi-fungsinya semua ada di sini ya. Ini arterialisasinya ya dari cabangnya truncus soleus ya. Di sini ada truncus soleus ya, dan ada cabangnya arteri mesenterica superior juga. Ini venanya. Nah, sekarang kita ke timus. Ini kayaknya terakhir. Kayaknya loh ya. Kayaknya terakhir. Kita ke timus. Timus ini sebenarnya itu organ imun. Organ apa? Limfatik sebenarnya dia itu. Organ limfatik. Tetapi, apa sih? Bentar. Fungsinya timus sebagai organ limfatik itu apa? Untuk mematurasi limfosit T. Ya. Limfosit T itu adalah limfosit yang memiliki memori. Ya, memiliki memori. Dilatihnya di mana? Di timus. Ya. Limfosit T itu termasuk ada namanya CD4 ya, CD8, CD2, dua berapa. Itu banyak sekali macam-macamnya limfosit T ya. Itu punya memori dan dia dilatihnya di timus. Nah, tapi timus ini juga sebagai organ endokrin. Karena apa? Dia punya hormon yang dihasilkan di timus ini. Nah, ini namanya hormon timusin dan hormon timopoetin. Nah, hormon ini sebenarnya juga sangat berhubungan dengan si limfosit ini tadi, maturasi si limfosit ini tadi. Jadi ini dua hormon ini fungsinya memprogram limfosit agar memiliki kemampuan proteksi tubuh atau bersifat imunokompeten. Ini ya, ini vaskularisasinya sama vena-venanya nanti bisa dibaca sendiri. Ini sama kita menjelaskan ya tentang timus. Nah, di sini bukan ini. Ini apa? Ovarium. Oke, ini tidak usah saya jelaskan lagi. Ini sudah dijelaskan di reproduksi ya, ovarium. Terus juga nanti ada testis juga berarti ya. Seharusnya ini tidak perlu di sini ya.
Tapi di sini Dokter Dewi menambahkan ya, agar adik-adik paham bahwa ovarium, testis itu juga memiliki fungsi reproduksi dan fungsi endokrin ya. Hormon-hormonnya apa saja yang dihasilkan oleh ovarium? Ada estradiol atau estrogen, ada progesteron, ya, dan juga ada inhibin dan aktifin. Kemudian ini yang testis, ya. Ini kemudian vaskularisasi dan drainase vena. Nah, ini baru yang testis ya. Nah, apa aja hormonnya? Vaskularisasi ya. Hormonnya di sini saja. Hormonnya yang testis di sini. Nah, ini testosteron dan insulin-like faktor 3. Nah, ini dua hormon yang dihasilkan oleh testis. Ya, bisa dibaca di sini. Ternyata nggak ada tabelnya ya. Oke, sudah selesai. Apakah mungkin adik-adik ada pertanyaan? Ya, pas 1 jam. Soalnya ini memang materinya banyak ya, tapi cuma 1 jam. Jadi kita pengen adik-adik baca sendiri, kita bikinkan PPT yang selengkap-lengkapnya. Kalian bisa baca sendiri. Silahkan kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang belum dipahami. Nggak ada? Nggak ada. Terus untuk absennya ini gimana? Kan nggak bisa paper base ya kita kalau online ya. Jadi gimana? Lukman. Kemarin katanya diabsenkan sama Prof. Fiska, Dok. Ya udah berarti saya nggak perlu absen ya. Di Iya. cyber juga nggak perlu. Nggih. Kata Iya. Prof. Fiska di absen Prof. Fiska. Oh gitu ya wes kalau gitu. Oke kalau gitu saya atau gimana ya? Tapi absennya adik-adik gimana? Nggak perlu juga ya. Nanti lapor aja ke Prof. Fiska ya Lukman. Siapa yang nggak hadir atas integritas dan kejujuran masing-masing ya. Ya, siapa yang merasa nggak hadir lapor ke Lukman gitu ya. Nanti biar dilaporkan sama Lukman ke Prof. Fiska ya. Adik-adik atas kejujuran masing-masing ya. Ya gitu aja ya. Kan nggak pakai cyber kan? Ya. Nggih, Oke, benar, ya udah. Dok. Ya udah. Ya. Ya udah kalau gitu adik-adik berarti kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat ya buat adik-adik ya pemahaman mengenai endokrin ini ya. Ya udah saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Dok. wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.